Datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan IHSG dan juga saham-saham sektor finance lagi. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup menguat lagi 0,83% ke harga 7.677. Kalau dilihat transaksi hari ini di 13,6 triliun, tutupannya di 7.617. Diturunin lumayan ya. Hampir setengah persen turunannya. 51 poin ya. 56 poin, 17, ya 50 poin. Berarti hampir 1% di markdown. Tapi nggak masalah, malah bagus kan. Kita ke teknikalnya. Waduh, lagi sideways ya. Ya seperti itu aja pergerakan IHSG. Susah untuk membuat candle solid, volume besar seperti ini. Yang bisa membuat candle IHSG itu solid seperti ini kalau konglomerasi rebound, Big Bang rebound tipis, bisa solid. Atau konglomerasi koreksi tipis, Big Bang rebound di 2%, 3% rata-rata, bisa candle solid hijau seperti ini. Kalau konglomerasi rebound, Big Bang-nya turun, saham-saham yang terkolerasi dengan IHSG turun, ya candlenya pasti kecil-kecil seperti ini. Ya sabar-sabar aja Bapak Ibu, fokus ke saham-sahamnya. Walaupun saya ya perkiraan minggu ini nih finance, ya sudah 2 hari lewat finance belum gerak-gerak nih. Mudah-mudahan besok kata lu saya. Nah ini kita analisa habis nih sektor finance ya. Masih momentum sepertinya komoditas dan yang ada potensi masuk MSCI. Karena reviewnya kan minggu depan tuh hari Kamis. Nah seminggu ini berarti kan kemungkinan besar saham-saham yang berpotensi masuk MSCI itu mulai rebound. Seperti hari ini BRMS rebound kan. Tapi dia sudah di dalam MSCI kalau nggak salah di small cap mau masuk large cap. Nah itu. Dan yang lainnya sudah. Kalau ditanya Borneo Trader punya nggak BRMS ya? Punya. Kami bahkan dari 400 kemarin nambah di 430, 420. Follow the trend ya. Itu. Kalau Bapak Ibu tertarik bergabung, coba dulu. Ada yang free nggak? Ada. Lewat Stockbit. Minimal saldo 10 juta. Gimana cara joinnya? Menu profile. Mau dari handphone ataupun komputer, itu menu profile, scroll ke bawah ada tulisan external community, masukkan kode R41778. Bisa pencet join kalau minimal saldo 10 juta. Pengguna lama, pengguna baru bisa. Yang portofolionya di atas 100 juta, di atas 10 juta boleh nggak join? Boleh juga. Di bawah 10 juta portofolionya boleh join. Yang penting cash di RDN-nya tuh trading balance-nya 10 juta minimal bisa ya. Dan fee-nya naik. Iya, naik. Ya bantu support Borneo Trader dan Stockbit. Fee-nya naiknya berapa sih? Cuma 0,05. Fee beli 0,15 normalnya. Kalau join Borneo Trader tuh 0,175. Naiknya berapa? 0,025. Fee jual yang reguler 0,25 menjadi 0,275. Naiknya berapa? 0,025. Jadi jelek-jeleknya Bapak Ibu kalau fokus aja cari 2%, 1% pun tetap profit tuh. 1%-nya Bapak Ibu dapat setengah persen. Apalah itu arti 0,05 itu seperti BRMS. Cuan kami beli bahkan dari 1.600 nambah di bawah sampai 1.500 kami nambah akhirnya profit tuh. Brand banyak PGO ya, kami banyak punya tuh. Coba pertimbangkan, kalau tertarik boleh. Kalau merasa nggak cocok setelah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, waduh nggak cocok nih dengan Borneo Trader, nggak sesuai pilihannya seperti saham-saham yang saya ingini, ya Bapak Ibu bisa keluar, fee-nya kembali normal ya. Kalau mau bergabung lagi tinggal gabung lagi. Kalau merasa bisa pindah ke external community yang lain. Tapi kalau nggak cocok, tapi kalau nanti mau balik ke Borneo Trader langsung aja masukkan lagi kodenya tadi R41778. Nanti saya joinkan lagi ya. Kalau masih nyaman dengan sekuritas lainnya bisa link di deskripsi grup rekomendasi. Nah itu jadi kepanjangan, maaf ya Bapak Ibu. Nah IHSG sama pandangan saya masih ke atas. Sampai awal Agustus masih ke atas. Targetnya ke berapa? Uji 7.800. Kalaupun koreksi dikit aja lah. Pokoknya rilis MSCI itu baru mungkin habis itu koreksi ya. Mungkin sampai MSCI pertengahan bulan, akhir bulan Agustus masih bisa ngangkat. Mudah-mudahan. Apakah bisa all time high? Kita lihat aja nanti. Tapi nggak perlu lihat IHSG Bapak Ibu, lihat aja saham-saham Bapak Ibu. Karena pergerakan saham-saham sekarang itu nggak terkolerasi dengan IHSG kecuali Big Bang. Ya Big Bang juga percuma kan, Big Bang-nya turun belum ngangkat, IHSG-nya naik kan. Nah pokoknya cari aja saham-saham yang disupport atau saham-saham yang lagi uptrend, incar buy on support.
atau buy on breakout itu. Jadi itu aja dulu untuk ISG, masih arah atas ya. Kita lihat mudah-mudahan 1-2 hari ke depan tuh Big Bang lah mendorong. Itu aja untuk ISG. Langsung saja ke saham pertama, BBNI yang ditutup dengan 4.150 terkoreksi 1,42%. BBNI masih aman, besok atau lusa tembus 4.200 gas. Agustus gas, target 4.400, 4.500, 4.600. Penting besok atau minggu ini tembus dulu 4.200. Itu aja kuncinya. Buy on breakout boleh, buy sekarang juga boleh. Jangan takut Big Bang kalaupun Bapak Ibu nyangkut kondisi dari Maret, misalnya beli dari Maret nih nyangkut, ataupun nyangkut di 5.000 nih, hot aja, tinggal tambah. Percaya aja nanti ada saatnya Big Bang itu bangkit ya. Ya sekarang tuh mas banyak berita-berita jelek, laporan keuangan yang nggak bagus kuartal 2 ya, memang harus diakui. Tapi itu swing low terakhirnya. Kalaupun ada koreksi yang dalam Agustus nanti, itu swing bottomnya, dan harusnya bottomnya nggak lebih dari April. Itu aja. Jadi kalaupun koreksi paling 10% lagi BBNI swing bawah. Tapi kalau menurut saya secara teknikal, kalau saya lihat lebih cenderung ke atas. Kenapa? MACD-nya mengarah ke atas. Dan tinggal tunggu 4.200 tembus minggu ini udah 4.400, 4.500, 4.600 awal Agustus. Kita lihat BBNI. Lanjut. BMRI yang ditutup dengan 4.710 menguat 0,21%. BMRI sideways, aman nggak? Masih aman kecuali jebol 4.650. Nah, kalau mau pertimbangkan stop loss aja tuh. Dari harga sekarang 2% cut loss saja kalau memang gagal. Jadi kalau mau bagus besok atau lusa rebound. Minggu ini harus tembus, nggak usah tembus 5.000 dulu harapannya. Membentuk higher high aja dulu di atas 4.800 sudah aman lah minggu ini. Jadi dia harus naik berapa? 2% lebih aja naik udah bagus. Ya kita lihat butuh 3 hari lagi nih. Mudah-mudahan ya 4.800 saja cukup aman. Lanjut BBRI yang ditutup dengan 3.920 terkoreksi 0,5%. BBRI waduh ini sih tembus 4.000 minggu ini. Nah saham-saham Big Bang, ingat Bapak Ibu, kalau mau bagus Big Bang tembus resisten. Semua harus tembus resisten. Kita kasih waktu 3 hari ke depan. BMRI tadi tembus berapa? BMRI tembus 4.800 minimal. BBNI tembus 4.200. BBRI tembus 4.000. Tutup di atas 4.000 3 hari ke depan. Naik 4.000 ke berapa terdekat? 4.300 sampai 4.500. BBRI. Kita lihat. Lanjut. BBCA yang ditutup dengan 8.400 terkoreksi 1,17%. BBCA aduh lower low ya. Kita lihat besok. Kalau besok candlenya solid hijau, bullish angle pink, mantep. Berarti harus naik 1,5% aja. Minggu ini kita targetkan 1,5%. Di atas 8.500 tutupan minggu ini bagus. Gak perlu nunggu sampai 8.800. Membentuk candle solid aja 1-2 hari ke depan udah bagus. Kita lihat ya besok BBCA. Jadi gimana kalau mau beli buy on breakout 8.500 tembus buy. Target berapa? 8.800, 8.900, 9.000. Itu aja. Mending saya beli sekarang dong. Kan lumayan tuh 1% lebihnya. Silahkan. Boleh juga atur aja mana yang terbaik menurut Bapak Ibu ya. BBCA pokoknya kalau mau aman BBCA minggu ini 3 hari ke depan kita targetkan harus berada di atas 8.500. Lanjut BBTN yang ditutup dengan 1.175 terkoreksi 0,84%. BBTN mantul dari support 1150 bertahan aman kan? Aman ya. Harusnya itu swing low terakhirnya hari ini. Berarti besok harusnya hijau atau lusa hijau ya. Apakah akan membentuk pola cup and handle terbalik? Enggak, harusnya enggak. Kalau memang mau ngangkat di Agustus minggu ini nggak boleh jebol tuh 1150. Jadi tinggal bagaimana strategi Bapak Ibu atau pasang risk reward seperti ini juga bisa. Cut loss misalnya 1135. Cut lossnya berapa persen tuh? 3,5% rewardnya, tarik langsung 1.300. Jangan pendek-pendek, 2 kali lipat, 3 kali lipat ya. Apalagi BBTN ini ada candle seperti Three Black Crow. Bodinya nih seperti Three Black. Walaupun ada ekor-ekor panjang, nggak masalah. Ke atas. Besok candle solid hijau, bagus. Tembus 1.200, bagus. Kita lihat BBTN. Lanjut. DMN yang ditutup dengan 2.440 sama harga penutupan hari sebelumnya. BDMN lagi sideways arah atas nggak? Mudah-mudahan ya. Cuman nggak menarik.
daripada BDMN tadi. Lihat Big Bang, BUMN, BBCA, BBTN lebih menarik. Atau Arto, nanti kita analisa nanti Arto. Menarik. Tapi kalau suka BDMN sekarang kalau mau beli jangan nunggu hijau. Tunggu aja, sabar dia sideways. BDMN. Lanjut. Nah, Arto yang ditutup di harga 1890 menguat 1,06%. Arto bagus nggak? Bagus. Sideways-nya juga bagus ya. Jangan jebol berapa? 1800 tuh, simple. Kalau Bapak Ibu tadi beli di 1850, 1870 itu, beli sekarang boleh nggak? Tinggal hitung risk reward. Kalau mau pakai stop loss, kalau nggak mau pakai stop loss juga ya kembali ke masing-masing lah ya. Nggak ada aturan, nggak ada paksaan juga. Nggak ada yang pasti di market nih ya. Kembali keputusan tuh Bapak Ibu sendiri. Ya cut loss-nya lumayan dalam, 5,5%. Rewardnya ke berapa? Minimal 2000 dulu lah. Ya, 2000 atau ya 2080, 2070. Bagus nggak? Bagus, breakout. Arto? Nah, Arto ini apa yang menjadi sentimen? Dia laporan keuangannya bagus. Penjualan laba, keuntungannya itu naik berapa ya? Dari 99.000 ke dari 49.000 ke 124.000. Berapa tuh? 150% kenaikan labanya. Nah, ini harusnya sampai 2000 disentuh. Minggu ini kita targetkan. Disclaimer, analisa kembali. Lanjut. BTPS yang ditutup di harga 1430 terkoreksi 4,98%. BTPS waduh jebol ya. Ya mudah-mudahan mantul ya dari 1400, tapi kondisi seperti ini wait and see. Kita lihat besok atau lusa bagaimana candlenya dulu. Jangan dulu tangkap pisau jatuh. Takut dibawa melorot. Tapi kalau Big Bang rebound, sektor finance rebound harusnya rebound juga nih. Tapi kalau mau nawar mepet 1400 saja. 1400 mepet. Ya, sampai 1380. BTPS saat ini. Lanjut, NISP yang ditutup di harga 1345 terkoreksi 0,37%. NISP lagi sideways, aman. Yang penting nggak jebol berapa? 1330 boleh. Kalau mau pakai stop loss di bawah 1300 juga boleh. Targetnya kemana? Targetnya langsung tarik 1450. Itu risk reward bisa seperti ini. Ideal nggak ideal? Cut loss-nya di bawah 1300 cuma 3,87%. Targetnya langsung naik ke atas. 2 kali lipatnya, 1450. Gitu aja trading plan-nya. Sabar tunggu. Simple kan? Kalau dia sebulan naik 7% lumayan nggak? Lumayan. Siapa ngasih 7% sebulan Bapak Ibu? Tapi ada resiko sekitar 3,5%. Seperti itu pola pikirnya. Jangan melihat, waduh saya rugi dong, saya nunggu 7% sebulan. Misalnya sebulan ya. Siapa tahu 2 bulan, 3 bulan. Atau bisa aja 1-2 minggu ke depan. Anggap aja 2 bulan lah. Dapat 7% ideal nggak? Ideal. Jangan melihat saham-saham yang lain. Waduh, itu saham Toba, saham YP, saham BRPT itu naik 5% sehari bisa. Beda. Kalau ya ini kayak gitulah. Tunggu aja. Itu aja dulu untuk NISP. Lanjut, BNGA yang ditutup di harga 1725 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke kayaknya BNGA bagus. Di atas 1700 harusnya sih nggak jebol. Harusnya nggak jebol. Ini plannya masih sama nih kalau berminat. Tapi kalau mau jebol 1650 baru cut loss juga bisa. Tuh. Reward juga seimbang seperti ini ya. Pokoknya kumpul-kumpul aja BNGA. Nunggu momentum sektor finance jalan. Kalau jalan baru dia jalan. Trennya tetap ke atas trennya. Tahun ini trendline trend ini dipatahkan. Cuman gak tahu kapan. Pastinya tahun ini. Tunggu aja sektor finance tuh. Yang terakhir BRIS yang ditutup di harga 2480. Yang terakhir BRIS ditutup di harga 2840 sama harga penutupan hari sebelumnya. BRIS aman, masih di atas EMA 200 aman. Di atas 2790, 2800 aman. Target TP2 kalau jalan seminggu ke depan sampai awal Agustus. Target 3000, 3050 ya. Masih bisa beli nggak? Silahkan kalau Bapak Ibu berminat. Pakai stop loss-nya berapa? Di bawah 2700 bisa. Stop loss di bawah 2700 bisa. Di bawah 2800 juga bisa. Tapi nanti kegocek kalau di bawah 2800 ya di bawah 2700. Simple kan? Karena ada plus minusnya. Yang cut loss di bawah 2800, kalau BRIS-nya terus melorot makin dalam, selamat dia. Nggak cut loss dalam. Nah, ruginya apa yang cut loss di bawah 2800? Iya, kalau sahamnya naik lagi, dia rugi. Ya, tapi nggak masalah kalau dia punya plan. Cari saham yang lain untuk mengganti. Ibaratnya gitu ya. Cut loss-nya kan nggak dalam tuh, paling 3%. Itu aja ya. Jadi itu aja. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila cara bermain trader bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, atau pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya
beserta catnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat, semoga bisa terus cuan.